Hola, ¿cómo estás? Kita kembali di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, tentunya bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung ke pelajaran hari ini. Vamos. I, yang artinya ada. Yang dalam bahasa Inggris kita menggunakan there is atau there are. Dan ini sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penggunaan I secara lengkap. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa untuk mengatakan ada, misalnya, ada sebuah buku di meja itu, maka itu kita menggunakan kata I dalam bahasa Spanyolnya. Kalau bahasa Inggris akan menggunakan kata there is atau there are, tergantung dari benda yang kita tunjukkan itu apakah tunggal. Kalau tunggal dalam bahasa Inggris menggunakan there is. Kalau itu bendanya jamak, maka dalam bahasa Inggris akan menggunakan kata there are. Tapi dalam bahasa Spanyol ternyata tetap kita menggunakan I saja, tidak ada perubahan. Yang dalam bahasa Indonesia juga kita menggunakan kata ada, tidak ada perubahan. Nah, itu sudah kita bicarakan. Nah, mari kita teruskan. Kemarin kita sudah bisa mengatakan ada sebuah buku di meja itu, ya. Ada sebuah buku di meja itu. Ini yang kita anukan, ya. Ada sebuah ini boleh juga dikatakan satu, ya kan? Ada sebuah buku. Di mana? Di meja. Nah, ini yang akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Nah, ada sebuah buku di meja. Bahasa Spanyolnya adalah ada itu kan I, ya. Jadi I, kemarin kita sudah bisa mengatakan sebuah buku, bukan uno libro, tetapi un libro, ya. Silahkan dibuka lagi video sebelumnya. I, un libro. Di meja boleh dikatakan en la mesa. En la mesa, di meja. Kalau di atas meja boleh juga sobre la mesa. Dalam contoh sekarang katanya di meja gitu aja. Jadi en la mesa. Ada sebuah buku di meja. Maka bahasa Spanyolnya hay un libro en la mesa. Bahasa Inggrisnya tentu there is. Karena ini bukunya hanya satu tunggal. Jadi there is a book on the table. Nah, sekarang perhatikan ini. Hay un libro en la mesa. Ada sebuah buku di meja itu. Nah, sekarang bagaimana kalau mau bertanya? Apakah ada sebuah buku di meja itu? Cara bertanya itu dalam bahasa Spanyol ternyata tidak merubah susunannya. Ini aja, hay un libro en la mesa. Itu kalimat itu afirmatif atau kalimat positif. Nah, untuk kalimat pertanyaannya cukup dengan ini juga, hanya menambahkan tanda tanya di dalam tulisannya dan intonasi tanya di dalam lisan, bahasa lisannya. Jadi gimana bertanya, apakah ada sebuah buku di meja? Ini aja kita ulangi itu. Hay un libro en la mesa. Nah, tentu dalam bahasa tulisnya kita perlu tanda tanya. Dan ingat, dalam bahasa tulis bahasa Spanyol, kalau itu kalimat pertanyaan, dia didahului dengan tanda tanya yang terbalik di depan kalimat pertanyaan itu. Jadi sama seperti ini, tetapi nada tanya itu harus jelas. Jadi
Hai un libro en la mesa. Hai un libro en la mesa. Itu bertanya. Tapi kalau ini hai un libro en la mesa, itu bukan bertanya, itu memberitahu, ya. Jadi begitu dalam pertanyaannya tetap saja susunannya seperti kalimat positifnya. Hay un libro en la mesa. Jadi hay un libro en la mesa dengan nada tanya. Di dalam bahasa Inggris tentu itu akan sudah berubah dari bertanya kalimat positif there is a book on the table. Ketika bertanya kan there is itu dirubah posisinya jadi menjadi is there a book on the table, gitu kan? Nah, itulah perbedaannya. Jadi dalam bahasa Spanyol tidak merubah susunan. Kalau dalam bahasa Inggris ada perubahan susunan kata there is menjadi is there. Kalau dalam bahasa Indonesia menambahkan kata apakah. Dan tadi ada sebuah buku di meja. Kalau bertanya apakah, nah menambahkan kata apakah. Apakah ada sebuah buku di meja itu? Mungkin yang ditanya menjawab, oh ya saya lihat ada sebuah buku di meja. Ya. Nah ini cara bertanya dengan menggunakan kata I yang artinya ada, atau dalam bahasa Inggrisnya there is atau there are. Ya, ini cara. Nah ini sudah tahu kita cara bertanya, jadi tidak dirubah susunan kalimatnya, sudah diambil dari kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya gimana nih? Adakah kalimat negatif yang melibatkan kata ya ada. Misalnya, oh tidak ada buku di meja itu, tapi ada pulpen misalnya begitu kan. Jadi tidak ada buku di meja itu gimana? Nah, kita menambahkan kata no di depan I-nya itu nih. No I libros, boleh itu tidak ada buku-buku di meja itu. No I libros, tidak ada buku-buku di sana. No I libros en la mesa. Misalnya ya, no hay libros en la mesa. Tidak ada buku-buku di meja itu, tapi ada pulpen misalnya. Tapi ada pulpen di meja itu. Jadi tapi itu apa? Dulu pernah kata tapi itu pero. Ini kata tapi but. Ada itu I lagi. Pero I ada misalnya pero I ada dua pulpen di meja itu. Tapi tidak ada kalau buku mah gitu ya. Jadi pero I dua apa? Dos. Nah, pulpen itu apa? Bolígrafos. Bolígrafo. Bolígrafo itu pulpen ya, pulpen. Tapi karena dua, maka bolígrafonya menjadi jamak, tambah S saja. Gitu. Cek. Jadi, no hay libros en la mesa, pero hay dos bolígrafos. Artinya di meja itu juga ya. No hay libros en la mesa, pero hay dos bolígrafos. Tidak ada buku-buku di meja itu, tapi ada dua pulpen. Nah, inilah menggunakan kata I dalam bentuk negatifnya. Kalau bahasa Inggris tentu misalnya katakan there isn't any book on the table, but karena dua there are, ya. But there are two katakan ballpoint pens misalnya, two ballpoint pens on the table. Yang penting kita tahu bahasa Spanyolnya mengatakan no hay libros en la mesa, pero hay dos bolígrafos. Jadi inilah penggunaan kata I yang artinya ada, yang dalam bahasa Inggris menggunakan kata there is atau there are, tergantung bendanya, tunggal atau jamak. Ini menggunakan positifnya, kalimat positifnya seperti ini. Hay un libro en la mesa. Itu kalimat berita ya. Ada sebuah buku di meja itu. Kalau bertanya, susunannya sama seperti kalimat positifnya, hanya tentu ditambah tanda tanya di belakang dan tanda tanya terbalik di
depan pada kalimat tersebut dalam bentuk tulisannya. Hai un libro en la mesa. Ingat, kalau itu kita bertanya, intonasi tanya juga harus jelas. Jadi nanti orang kan menjawab. Kalau tidak, nanti dikira kita memberitahu. Jadi tidak akan ada yang menjawab. Ya, hai un libro en la mesa. Itu kita bertanya, apakah ada sebuah buku di meja? Kalau ini tidak dengan intonasi tanya, hai un libro en la mesa. Orang nggak akan jawab, dikiranya kita memberitahu. Ya. Nah, ini kalimat negatifnya dengan menggunakan atau meletakkan kata no sebelum kata I-nya. Bukan I know, tapi no I. Ya. Jadi no-nya dulu. No I libros en la mesa. Tidak ada buku-buku di meja itu, tapi ada 2 pulpen. Pero hay 2 bolígrafos. Ya. Tidak ada buku-buku di meja itu, tapi ada 2 pulpen di meja itu. Kalau mau diteruskan lagi boleh. Alright. Nah, sampai di sini dulu mungkin pelajaran kita mengenai I. Dan kita akan sambung pelajaran kita di episode berikutnya. Seperti biasa, kalau dianggap bermanfaat, tolong di like, dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Dan kita tahu subscribe itu tidak memerlukan biaya, ya, tidak memerlukan biaya. Itu hanya tanda saja kita subscribe supaya nanti kita lebih mudah mencari channel yang kita subscribe itu. Oke, terima kasih. Sampai nanti dan gracias. Hasta luego.